Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah jeritan malam Asih, perlakuan tidak adil. Asih, seorang perempuan muda yang hidup di tahun 1950-an di sebuah desa pelosok. Asih adalah sosok yang lemah lembut dan pendiam. Namun nasib malang sering menimpanya. Ia mengalami pelecehan oleh kekasihnya hingga hamil di luar nikah. Kekasihnya tidak bertanggung jawab dan meninggalkannya begitu saja. Namun masyarakat yang sangat menjunjung norma tradisional, kondisi Asih dianggap aib besar. Keluarga Asih tidak bisa menerima keadaannya dan mengusirnya dari rumah. Asih yang terluka secara fisik dan mental harus hidup sebatang kara. Ia melahirkan seorang bayi perempuan yang menjadi satu-satunya kebahagiaan di tengah keterpurukannya. Namun rasa malu, kesepian, dan tekanan hidup yang terus menghantuinya membuat Asih tidak sanggup bertahan. Dalam keputusasaan, Asih memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di pohon besar, sambil membawa bayi mungilnya. Bayinya pun ikut tewas. Kejadian tragis ini membuat arwah Asih menjadi penasaran. Ia meninggal dengan perasaan dendam, marah, dan kesedihan yang mendalam, yang membuat rohnya terus menghantui desa tempat ia tinggal. Ketika Andi dan Puspita, pasangan muda yang sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka, pindah ke sebuah rumah baru di pinggiran kota. Rumah itu terletak di dekat desa tempat Asih pernah tinggal. Andi adalah seorang pria pekerja keras, sedangkan Puspita adalah wanita yang ceria, meskipun tengah menghadapi tekanan akibat kehamilan pertamanya. Mereka berdua antusias mempersiapkan rumah baru mereka untuk menyambut kelahiran bayi. Tidak lama setelah pindah, Puspita melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Amelia. Awalnya semuanya berjalan lancar dan bahagia. Namun beberapa hari setelah kelahiran Amelia, hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Puspita sering mendengar suara tangisan bayi di malam hari, meskipun Amelia sedang tertidur lelap di kamarnya. Suara itu terdengar datang dari luar rumah. Selain itu, ia beberapa kali merasakan ada sosok yang mengawasinya dari kegelapan. Kejadian menyeramkan mulai terjadi, seperti suara langkah kaki di lorong, bayangan yang bergerak di sudut ruangan, hingga pintu yang terbuka sendiri. Puspita melihat penampakan seorang perempuan berambut panjang, mengenakan baju putih lusuh, berdiri di depan kamar bayi. Perempuan itu adalah Asih. Namun setiap kali Puspita mencoba mendekati, sosok itu menghilang begitu saja. Puspita mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bayi Amelia sering menangis tanpa alasan jelas, dan ada momen ketika Puspita mendapati Amelia tertawa sendiri, seolah-olah sedang bermain dengan seseorang yang tak terlihat. Gangguan ini semakin hari semakin parah. Puspita bahkan bermimpi buruk tentang seorang perempuan yang mencoba merebut bayinya. Puspita kemudian berbicara dengan tetangganya, seorang wanita tua yang telah tinggal di desa itu selama bertahun-tahun. Wanita itu menceritakan kisah tragis tentang Asih, perempuan yang dulu tinggal di desa itu dan meninggal dengan cara tragis. Ia menjelaskan bahwa arwah Asih sering muncul untuk menghantui keluarga-keluarga yang memiliki bayi. Asih dianggap mencari bayi untuk menggantikan anaknya yang telah meninggal bersama dirinya. Setelah mengetahui kebenaran ini, Puspita menjadi semakin takut.
Ia merasa bahwa Asi ingin mengambil Amelia. Sementara itu, Andi yang awalnya tidak percaya, mulai percaya setelah mengalami gangguan sendiri. Seperti suara aneh di rumah dan penampakan Asi di dapur. Mereka mencoba melindungi Amelia, tetapi gangguan Asi semakin sering. Pada suatu malam, Asi muncul dengan wujud yang sangat menyeramkan dan mencoba membawa Amelia pergi. Puspita mencoba merebut kembali bayinya, tetapi kekuatan Asi terlalu besar. Dalam keadaan panik, Andi mencari bantuan. Ia menemui tetangga yang sebelumnya menceritakan kisah Asi bersama dengan seorang tokoh spiritual. Mereka melakukan ritual untuk mengusir arwah Asi. Ritual tersebut penuh ketegangan karena Asi terus melawan. Ia tidak ingin pergi tanpa membawa Amelia. Namun melalui doa-doa yang dipanjatkan, akhirnya Asi berhasil dikalahkan dan dipaksa pergi. Sebelum menghilang, arwah Asi menunjukkan raut wajah penuh kesedihan, seolah-olah menyesali apa yang telah ia lakukan. Andi dan Puspita yang kembali hidup tenang bersama bayi mereka. Namun tragedi Asi tetap menjadi kenangan kelam di desa itu. Kematian Asi menggambarkan dampak dari tekanan sosial dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, yang menyebabkan luka mendalam bahkan setelah kematian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.